Biawak, kau kalau masih gondok nengok si James perkara final UCL kemarin, mending gak usah main, bos. Nggak bisa kau bawa-bawa dendam klub di timnas. Itulah si Gerbang Selatan ini, entah kenapa nggak dibawain si Lingard kemarin. Coba kalau Lingard yang ganti Sterling di sini, beuh. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang momen paling membiawakkan sejauh fase grup Euro ini berjalan. Di video sekali ini kusarankan siapkan kalian tisu. Mana tahu nangis pula kalian ya kan? Bisa jadi kalian nangis karena sedih, bisa juga nangis karena ketawa. Tapi kalau tangisan nggak punya duit, aku nggak tanggung jawab lah ya kan? Tapi baru-baru ini ada ku tengok orang yang bikin grup palsu Facebook Suara Cinol. Ini bukan aku ya kawan-kawan, kalau udah sempat kalian gabung saranku mending keluar aja lah. Aku nggak tanggung jawab lah ya dengan apa yang terjadi di dalam situ. Sosial media Suara Cinol cuman ada Instagram @suaracinol, TikTok @suaracinol juga, dan Facebook cuman ada Facebook page Suara Cinol yang ini. Semua sosial media ini udah ku letak di linkit/suaracinol. Linknya udah ku taruh di deskripsi juga ya wak geng. Tunggu dulu Nol, apa ini join grup Telegram? Udah jadi kok buat grup Telegram kita? Oh iya, sekalian aku launching grup Telegram resmi Suara Cinol, namanya Kandang Biawak Cinol. Kenapa pakai Telegram? Ya karena hasil voting kalian banyak yang bilang Telegram. Buat kalian yang mau gabung ke grup Telegram ini, caranya gampang kali. Tinggal kalian buka link Suara Cinol tadi, terus kalian pilih join grup Telegram Kandang Biawak Cinol ini. Kalian baca lah ini, grup elit tempat nongkrong para biawak pembacot bola terpongkengsional. Bang, kenapa bayar bang? Selalu kalian banyak keuntungan yang bisa kalian dapat di dalam. Di grup ini kalian bisa ngebacot bola barengan sama aku. Bisa ngirim meme atau gambar lucu soal bola juga. Kalian bisa tahu kapan pastinya video baru diupload dan bahas tentang apa. Serta masih banyak lagi kejutan yang bisa aja terjadi di grup ini. Kalau kalian tertarik buat bergabung, harga sebenarnya 28.000 kawan-kawan. Tahu lah ya kan kenapa 28.000? Biasalah, 28. Tapi slow kalian karena baru awal langsung aja ku diskon setengah harga. Biar jadi harganya macam lot kesayangan kita si Linggardino itu, yaitu 14.000. Habis itu kalian klik lah I want di sini. Baru kalian isilah data diri kalian macam email, nama, nomor HP, username Telegram kalian, sama klub favorit kalian. Metode pembayarannya banyak kali pilihannya wak geng. Kusarankan kalian bayarnya pakai OVO atau GoPay aja biar lebih murah biaya adminnya. Soalnya kalau pakai bank agak lumayan juga biaya adminnya. Biar nggak berat kali kalian rasa ya kan. Dan yang patennya lagi, ini cuma sekali bayar aja udah berlaku seumur hidup wak geng. Ntar udah selesai kalian bayar, jangan lupa kalian screenshot bukti bayarnya. Terus nanti bakalan ada masuk ke email kalian link admin Telegramnya. Ntar kalian minta lah link joinnya di situ, sekalian kalian kirim bukti transfernya. Cocok ya kan? Kutunggu kalian di dalam ya wak geng. Kalian top up FF, top up Mobile Legends, top up UC PUBG bisa. Masa ragu kalian ngebacot bareng di sini ya kan? Kalau lagi belum ada duit kalian, gak usah dulu kalian jajan, tabungi dulu. Kalau udah cukup, barulah kalian gabung. Yakin kali aku, orang tua kalian pun pasti bangga sama kalian kalau kalian masuk grup berpendidikan ini. Ya udahlah, kalian cek aja linknya di deskripsi atau di pin komen di kolom komentar yang ada di bawah itu. Oke, nggak usah lama-lama, no bacot no kecot, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Momen membiawakkan pertama dibuka dengan pertandingan tim kebab Turki melawan tim pizza Italia. Sebelum laga ini dimulai, seperti biasa lah ya kan, dibuka dengan nyanyi lagu kebangsaan dari kedua negara. Italia kalau lagi nyanyikan lagu kebangsaan, semangatnya berapi-api kali toh kalian. Kurasa saking kerasnya suara orang ini, sampai kawan kalian yang pura-pura nggak dengar kalau ditagih utangnya pun, ya tetap pura-pura nggak dengar sih kalau ini masalahnya. Di match ini Italia menang 3-0 dari Turki. Cuma yang lucunya aku pas babak kedua umpan crossing Berardi berhasil dihalau pemain Turki si Demiral, tapi ke gawangnya sendiri. Gol bunuh diri si Demiral ini berhasil membuat sejarah pertama kali gol bunuh diri terjadi di laga pembuka Euro. Biawak, entah pemain mana si Demiral ini. Pemain Juve ini bang. Pantas lah. Si just ini kiper kalian juga kan? Memang biawak kali lah Juve ini ya kan? Biar tahu kalian ya, si Sejesny ini pun bikin bunuh diri juga. Dan yang lebih membiawakkannya lagi, dia jadi kiper pertama yang bikin gol bunuh diri sepanjang perhelatan Euro, dan bahkan yang paling cepat bikin gol bunuh diri di Euro yaitu menit ke-18. Inilah yang dinamakan tutorial bikin rekor dengan kepawaan diri. Selain itu, ada lagi gol bunuh diri yaitu si Hummels yang bikin Jerman kalah 1-0 dari Prancis. Yang lucunya, kata si Hummels, anaknya sendiri selebrasi nengok bapaknya ngegoli ke gawang Jerman. Dipikir anaknya, asal bola masuk gawang udah pasti harus selebrasi. Oh alah nak, cepatlah kau besar ya, biar tahu kau sakitnya udah selebrasi gila-gilaan tapi dia nulir sama biawak VAR. Cuma gol bunuh diri paling paten di Euro ini ya siapa lagi? 2 biji punggawa Portugal inilah, si Ruben Dias sama Rafael Guerreiro. Tengoklah, kayak niat kali mau bunuh diri ya kan? Bagus-bagus kali cara ngegolinya. Bagus kepala otak kau itulah Nol, bagus dipukulkan kepalanya itu iya. Bukan apa ya kan, aku kasihannya sama kawan-kawan orang ini yang udah semangat bikin gol tapi malah dihianati. Si
Si Ronaldo udah capek lari dari ujung ke ujung, tapi datang kawannya beselemak pula bikin gol bunuh diri. Gara-gara orang ini dua bisa putus orang pacaran perkara si cewek ngotot bilang, kok bisa kalah Portugal? Portugal yang menang, kan mereka nyetak 4 gol, Jerman cuma 2-nya. Ya nggak gitu konsepnya sayang, kalau bunuh diri golnya buat lawan. Ah, diamlah kau biawak, putus aja lah kita. Kenapa sih laki-laki nggak pernah mau ngalah sama perempuan? Heran. Kalau udah kayak gini situasinya, aku kasih tahu sama kalian ya. Nggak usah kalian lawan-lawani lagi dia, nanti makin panas. Terus cepat-cepat kalian sumbatkan mulutnya itu pakai mic di BTS, sudah diamnya itu. Jangan pernah berdebat dengan perempuan pada saat perutnya kosong. Kalian nanti yang ditelannya hidup-hidup. Ingat ya wak geng, kita ini biawak, bukan buaya. Buaya itu udah banyak bacot, abis itu menggigit. Kalau biawak banyak pun bacotnya, tapi isi hatinya macam Teletubbies. Habis ngebacot, maunya cuma berpelukan. Tapi teringatnya, ikutnya kalian kemarin berburu di BTS itu? Tahu rupanya kalian apa kepanjangan BTS? Tahu nol, Bangtan Sunyundan? Salah. Jadi, behind the scene? Bukan. Terus apa dong nol? BTS itu kepanjangan dari Bradwet Tukang Sunat. Ayo. Siapa yang mau disunat biawaknya? Antri. Ah, nggak mau lah nol disunat sama dia. Nyundul bola aja masih meleset, apalagi waktu dia nyunat nanti. Meleset potongannya, masa depan kami yang jadi korbannya. Aku nggak ngerti-ngerti lah soal boyband ini ya kan. Masih lebih paten yang si lingkar joget kurasa daripada orang ini. Makanya Mac di collab sama BTS, aku nggak peduli kali ya kan. Cuma kalau nanti Mac di collab sama Jelings, jam 2:08 dini hari, udah aku duluan ngantri di depan Mac itu. Oke, tadi udah cerita gol bunuh diri, sekarang kita cerita agak sedih dulu sedikit ya. Tapi aku rasa ini juga bisa jadi pelajaran buat kita. Di pertandingan Denmark lawan Finlandia, aku udah semangat kali karena diturunkan Denmark, Lord Braithwaite kita tercinta ini ya kan. Tapi belum juga selesai babak pertama, kena serangan jantung Abang Eriksen kita ini. Aku betul lah, langsung panik aku nengoknya. Langsung lah dengan sigap diberhentikan wasit Anthony Taylor pertandingannya sejenak. Kapten Denmark si Simon Kjær langsung tanggap ngecek denyut jantung si Eriksen. Dan langsung dia ngasih CPR sebelum tim medis datang. Kita pun yang nonton udah jegang kali nengoknya ya kan. Tapi untunglah dukungan doa dan kerja tim medis masih balik abang kita ini. Betul-betul respect kali laku buat orang-orang yang sigap kali di situasi kayak gini. Sepersekian detik terlambat mungkin gak bisa lagi kita tengok abang Eriksen kita ini tersenyum ya kan. Untuk sekali ini respect laku buat Braithwaite dan juga buat kawan-kawan Denmark yang bikin lingkaran untuk nutupin perawatan abang Eriksen ini. Dan respect juga buat supporter Finlandia yang udah ngasih bendera negaranya buat jadi tirai penutup. Bang Eriksen yang udah sadar dibawa ke rumah sakit buat perawatan yang lebih lagi sampai akhirnya sekarang udah lebih mendingan. Aku cuma mau bilang get well soon lah buat abang Eriksen ya kan. Kalau emang kata dokternya disuruh pensiun nanti, mending pensiun aja lah bang. Masih kecil-kecil anakmu soalnya. Ya kan weh? Dan yang bikin aku merinding, penonton dari kedua negara ini juga memberikan semangat dengan meneriakkan nama Christian Eriksen secara bergantian. Untuk kalian semua yang nonton, wajib kalian tengoklah dulu video dari PSSI ini. Biar tahu juga kalian pertolongan pertama kalau ada yang kena serangan jantung. Bukan apa ya kan, aku jujur aja lah, kalau aku jadi si Kjær itu, kurasa pun udah bingung aku mau ngapain. Bukannya ngelakukan apa-apa, malah kusuk-kusuk pula nanti badannya, jadi salah ya kan. Sayangnya pelajaran kayak gini jarang kita dapat di sekolah. Kalaupun ada, mungkin aku nggak pernah peduli ya kan. Tapi salah lah yang kayak gitu. Makin besar kita, makin sadar kan jadinya. Jadi ya sama-sama lah kita belajar di sini ya kan. Jangan anggap sepele kali. Mana tahu suatu saat ilmu kayak gini bisa kita gunakan buat nyelamatin orang lain. Yang bisa jadi salah satu orang yang kita kasihi. Cocok kalian rasa ya kan? Pertandingan ini pun sempat ditunda sementara sampai keadaan abang Eriksen dinyatakan stabil. Setelah itu pertandingan ini dilanjutkan dan laga ini pun ditutup dengan skor 1-0 melalui gol Pojan Palo. Finlandia pun tetap respect sama Denmark. Gitu mereka bikin gol, mereka nggak paling heboh kali waktu selebrasinya. Kalau aku jadi pemain Denmark, nggak apa-apa lah kalah. Yang penting aku nggak kehilangan kawan seperjuangan waktu main ya kan. Satu kata lah buat mencerminkan pertandingan ini, respect. Oke, udahlah ya, udah lewat lah sedih-sedihnya ya kan. Sekarang kita balik lagi ngebacotin yang gak jelas di Euro ini. Next di pertandingan Wales versus Swiss. Kalau timnas Wales ini dari zaman Angling Dharma hidup pun gak pernah jelas formasi fotonya. Tengoklah di Euro kayak gini. Di 2019 kayak gini, di 2018 kayak gini. Kayaknya orang ini zaman sekolah pun gak pernah diajari PBB. Gak malu kalian sama Arsenal. Kok Arsenal pula bang? Kalian tengoklah formasi JKT48 Arsenal ini. Ini lagi abang gabut Gareth Bale kita, selalu di pojokan kalau foto. Ada masalah apa kok bang? Ceritalah sama aku. Ya nggak ada apa-apa, namanya juga Wales nol. Foto pun gayanya slow geng. Tapi Wales ini lumayan membuktikan kalau prediksiku emang biawak kali nggak jelasnya. Bisa tiba-tiba paten orang ini. Tengoklah pas Wales lawan Turki. Bisa menang orang ini 2-0. Tapi biarpun abang Gareth Bale kita jadi man of the match dengan 2 asisnya, cuma pandanganku tak luput dari penaltimu ini bang. Kau boleh hobi main golf, boleh. Tapi janganlah penaltimu pun melambung macam bola golf juga, biawak kali ya. Emang susah kali kayaknya nendang penalti di Euros kali ini. Tengoklah macam si Osberg gagal.
Gareth Bale gagal, Alioski gagal, Malinowski gagal, dan yang paling gres Gerard Moreno juga gagal. Jangan kalian pikir nendang penalti itu gampang wak geng. Iya, betul itu Nol. Dipikir orang ini gampang kali nendang penalti. Kau siapa? Bruno Nol, Bruno Fernandes. Oh, yang 2 match nggak ngapa-ngapain itu ya? Terus, siapa yang nyuruh ngomong? Aku karena kalian bahas penalti ya ikut-ikutan lah aku dengar. Aku penendang penalti MU soalnya. Emang di Portugal kau yang ngambil penalti? Ada penaldo Nol, nggak mau dikasihnya aku nendang. Biawak, pantas lah kau nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak dikasih penalti rupanya sama Portugal. Bukan apa ya kan, Bruno tanpa penalti bagaikan Lingard tanpa blue buff. Ya kan Bang Sin? Apa tuh Lingard? Ya sudah tahu gua apa tuh Lingard. Mulutmu ini, jangan sombong. Masuk kita ke pertandingan Inggris lawan Kroasia. Si gerbang selatan langsung diturunkannya skuad terbaiknya melawan pemain sini semua. Abang Lingard kita juga nggak mau kalah. Di kafe dekat rumah dia dukung Inggris sambil pakai jersey si nasi nomor 4 ini. Rice, nasi, you know lah ya kan. Ada pula lagi yang foto di sebelahnya pakai tulisan goreng telur. Jadi nasi goreng telur ya kan. Kok nggak sekalian aja kalian tambahi spesial ati ample biawak. Biar jadilah gerobak abang nasi goreng keliling ya kan. Di match ini Inggris langsung ngegas ya kan. Dikeluarkan si lampu Philips ini tendangan roket dia, tapi masih bisa diblok Dominik Livakovic. Habis itu makin menggila pula lampu Philips ini. Umpan terobosan dia berhasil dikonversikan jadi gol sama si Sterling. Jagonya si biawak Sterling ini. Tapi tiba di klub kayak biawak sesak boker larimu. Laga ini berhasil dimenangkan oleh Inggris dengan kemenangan 1-0. Tapi pas lawan Skotlandia orang ini cuma bisa main imbang 0-0. Yang biawaknya si Sterling ini, kalian tengoklah di video ini. Udah bagus si James kasih bola ke dia, tapi sibuk dia muter-muter sendiri. Udah kosong pun si James di sini masih nggak mau dikasihnya. Tengoklah. Iya, oper lah. Banyak kali pun gayamu. Biawak. Kau kalau masih gondok nengok si James perkara final UCL kemarin, mending gak usah main, bos. Nggak bisa kau bawa-bawa dendam klub di timnas. Itulah si gerbang selatan ini. Entah kenapa nggak dibawain si Lingard kemarin. Coba kalau Lingard yang ganti Sterling di sini. Mau dia wantu. Tapi lepas bolanya ke lawan. Ngomong-ngomong soal Skotlandia, pas Skotlandia melawan Republik Ceko, kiper Skotlandia si David Marshall maju-maju kali. Datanglah si Patrick Schick dari tengah lapangan, langsung di syutingnya bola itu ke gawang. Nyung. Sampai terbuntang si biawak ini. Kasian kali ya. Gol si Patrick Schick ini jadi gol terjauh dalam sejarah putaran final Euro dengan jarak 49,7 meter menuju gawang. Tapi bodoh amat lah sama rekor ya kan. Masih kekeh aku sama David Marshall tadi. Betul lah. Ini untung aja lah ada jaring gawangnya. Coba kalau di kampung kami yang gak ada jaring gawangnya. Udah terguling di semak-semak. Abis itu pulang-pulang bengkak biawaknya karena digigit tungir. Kalau Belanda ada bikin sejarah juga pas lawan Ukraina. Di match ini Belanda menang 3-2 lawan Ukraina. Dalam sejarah kompetisi Eropa tak pernah ada pertandingan yang pada babak pertamanya 0-0 tapi di babak kedua ada 5 gol yang tercipta. Seru juga kemarin pertandingannya ya kan. Sempat Belanda unggul 2-0. Tapi Ukraina bisa comeback jadi 2 sama Salah satunya gol Yarmolenko yang ciamik kali macam ini. Tapi gol sundulan Dumfries bikin Belanda menang 3-2. Ngeri kali mental Belanda ya kan. Kurasa banyak makan terong Belanda disuruh mama orang ini di Belanda sana, makanya jadi paten. Apa pula Nol? Terong Belanda mana ada di Belanda? Terus kok bisa namanya terong Belanda? Emang terong orang Belanda sebesar ini ya? Iya ya, terong kita aja sebesar ini. Masa terong Belanda cuma sebesar ini? Nggak mungkin lah Nol, ketukar kali. Harusnya terong inilah yang namanya terong Belanda. Besar dan panjang soalnya. Next ke match Hungaria versus Portugal. Di match ini untuk pertama kalinya bisa stadion penuh dengan penonton lagi. Wih, kaget kali aku, rame kali orangnya kan. Gak pakai masker pula lagi. Agak kejut-kejut gimana gitu kita nengoknya ya kan. Tapi ternyata ini dikasih karena di Hungaria udah 5,3 juta orang dari 9,8 juta orang penduduk Hungaria udah divaksinasi. Jadi yang dikasih masuk cuma orang yang udah divaksin full, ditandai sama kartu vaksinasi dan gelang khusus vaksin. Dan buat supporter lawan kalau mau masuk wajib yang sudah vaksin full atau kalau belum vaksin wajib PCR negatif dulu 72 jam sebelum kick off baru dikasih masuk. Jadi nggak usah kalian protes, di Hungaria aja udah bebas, masa di Indonesia belum? Udah vaksin belum kalian? Udah patuh protokol kesehatan belum kalian? Kalau salah satunya pun belum kalian lakukan, mau bilang apa lagi aku ya kan? Harus ketemu lah obat corona ini baru bisa normal lagi Indonesia ini. Soalnya kan udah emang tabiat kita susah kali dibilangi. Orang pintar mana bisa diajari ya kan? Kalau aku kalian tanya, aku udah vaksin full wak geng. Kalau kalian nggak mau vaksin, itu urusan kalian lah. Tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya wak geng. Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Biawak Cinol.
Ya udahlah, balik lagi kita ke matchnya tadi. Abang kambing kita, si Ronaldo, berhasil memecahkan beberapa rekor di Euro ini. 2 gol dari abang Ronaldo yang bersarang di gawang Hungaria berhasil membuat dia menjadi top skor sepanjang sejarah Euro dengan 11 gol. Gak cuman itu aja, abang kambing Ronaldo berhasil juga menjadi pemain pertama yang tampil di 5 edisi Euro. Dan pemain pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Euro juga, yaitu di tahun 2004, 2008, 2012, 2016, dan 2020. Rekor terakhir di pertandingan itu, abang kami Ronaldo berhasil melewati rekor pemain tertua di Euro yang mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan dengan umur 35 tahun. Habis pertandingan langsung rebutan lah wartawan pas konferensi pers untuk wawancarai si Ronaldo. Disinilah terjadi insiden paling heboh si Euro ini, yaitu geser-geser sponsor. Tahu kalian, digeser si Ronaldo pula botol Coca-Cola yang jadi sponsor. Abis itu dia bilang, "Drink water biawak." Iya, drink water sih drink water. Tapi efeknya sampai turun saham Coca-Cola. Gara-gara si Ronaldo geser-geser botol Coca-Cola, habis itu sahamnya rugi kurang lebih 57 triliun rupiah. Cukup paten Ronaldo efek ini ya kan? Mentang-mentang followers dia di Instagram paling banyak di dunia, geser sedikit langsung turun saham anak orang. Untunglah gak Arsenal yang jadi sponsor Euro. Coba kalau Arsenal, digeser Ronaldo sedikit, maulah langsung degradasi Arsenal. Selain si Ronaldo, ada juga Locatelli yang geser botol sponsor. Si Pogba juga digesernya botol bir ini. Kalau menurutku yang dibikin orang ini nggak salah. Ronaldo sama Locatelli geser botol Coca-Cola karena alasan kesehatan. Lebih bagus minum air putih aja katanya. Si Pogba juga selain alasan agama juga nggak bagus minuman alkohol buat kesehatan. Orang ini juga kurasa nggak mau dirusak prinsipnya perkara sponsor. Cuma momen ini juga dimanfaatkan si biawak Lukaku. "Ayo Coca-Cola, sini telepon aku biar ku endorse, gas." Mencari kesempatan di lubang biawak pula dia kan. Tapi habis itu karena kejadian geser-geser sponsor ini, emosi lah UEFA ya kan. Aduh, janganlah kalian geser-geser sponsor-sponsor itu. Sebenarnya nggak ada yang salah di sini. Wajarlah UEFA juga nggak senang sponsornya digeser. Gak enak juga orang ini sama pihak sponsor. Kasian juga lah sponsor-sponsor ini ya kan. Udah bayar mahal-mahal buat mensponsori malah makin rugi. Solusi dari aku, mending pemain yang mau diinterview ditanya dulu. Bersedia nggak dia ada sponsor di meja press conference? Kalau nggak bersedia, ya udah nggak usah dipaksa, ganti aja sama yang mau ya kan? Ini jadi pelajaran lah buat UEFA juga. Kalau mau ngambil sponsor minuman yang pasti-pasti aja lah. Saranku, coba kalian tes badak Siantar, sumpah paten kali. Kalian tuang ke gelas yang ada esnya, bisa 3 kali isi. Nggak percaya kalian tes. Bang Ronaldo ini pun karena belum ditesnya minum badak. Coba kalau udah ditesnya, selera makan naik, berat badan pun langsung naik macam Ronaldo ini. Ingat kalian ya, drink badak. Badak yang asli ya cuma yang ada badak Siantarnya. Yang punya pabrik badak, bang, 14 karat ya kirim ke rumah. Next, pas Jerman lawan Prancis kemarin, selain Hummels bikin gol bunuh diri, teringatnya ada lagi yang lucu kurasa. Tiba-tiba ada pula satu player PUBG yang nyasar. Turun pula dia ke tengah stadion, biawak kali ya. Habis itu jumpalah dia sama satu squad yang lain ya kan. Nggak langsung ditembak, enggak, diajak cakap-cakap dulu lah ya kan. Kurasa dibilang orang itu kayak gini. Mau kemana kau biawak? Sini dulu kau sini. Mana squadmu yang lain? Aduh bang, turun di Pocinki orang itu bang. Terus ngapain kau turun sendiri di sini? Main solo kau ya? Iya bang, ampun lah bang. Damai lah damai. Udah lost trick kali aku ini bang. Damai muncungmu itu. Nggak ada. Panci. Udah gitu, tahu kalian? Kumat lagi kebiasaan si Joachim Low. Kau tangkap kamera dia lagi nyium tangannya ini. Bukan apa ya kan? Kita memang nggak nengok perbuatan dia sebelumnya. Tapi entah kenapa, udah tahu kita tangannya ini pasti baru keluar dari kandang biawaknya. Habis itu yang paling membiawakkannya lagi, dilapkannya pula lagi ke tangan si Pogba. Biawak, udah cukup lah di dunia ini ada virus corona, flu babi, flu burung. Janganlah gara-gara bekas daki biawakmu ini jadi keluar flu varian baru, yaitu flu biawak. Kalau corona kita disuruh jaga jarak, tapi kalau kena flu biawak, udah bekas lubang biawak tangan kalian itu, habis itu kalian disuruh berpelukan. Ya udahlah, itu aja lah cerita dari aku. Fase grup Euro udah selesai. Udah mulai nampak berselemaknya prediksi gue ya kan. Ntar kalau ada yang menarik lagi pasti kita bahas. Kalian tunggu aja ya. Sekali lagi ku ingatkan, cuman ini ya sosmed suara Cinol. Kalau kalian mau gabung ke grup kandang biawak Cinol, ikutin aja step-step yang udah ku kasih di awal tadi. Atau kalian bisa tengok caranya di kolom deskripsi di video ini. Ku jamin gak akan nyesal kalian gabung di kandang biawak ini. Bukan apa ya kan, cuman biawak sejati dan pilihan lah yang bisa masuk ke kandang biawak Cinol. Baru di suara Cinol inilah pelestarian biawak didukung. Oke lah, mau bersihin kandang biawak dulu aku. Ku tunggu kalian di dalam ya, udah gak sabar kali aku mau ngebacot sama kalian. Dadah wak geng.